Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuliana dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis penyakit kulit dan pengobatannya. Penyakit kulit adalah kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah baik iritasi maupun meradang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kondisi ini menyebabkan kulit menjadi gatal, bersisik, perih, hingga memerah. Penyakit yang menjadi paling umum yang terjadi di Indonesia yaitu panu, kurap, dan kudis. Sebagai jenis penyakit kulitnya yaitu ada kurap, kutil, kudis, bisul, panu, dan herpes. Obatan atau obat infeksi kulit. Yang pertama di sini kurap. Kurap adalah infeksi kulit akibat jamur dengan bercak merah di kulit yang menyebar. Gejala kurap di sini yaitu ruam kemerahan berbentuk lingkaran tidak beraturan, tekstur bersisik dan terasa gatal, dapat timbul pada kulit kepala, selangkangan, kaki ataupun kuku. Kemudian pengobatannya yaitu kurap dapat diatasi dengan salep kurap atau anti jamur yang bisa dibeli di apotek. Salep anti jamur ini berisi clotrimazole atau miconazole. Jika dalam 2 minggu ini tidak kunjung membaik, maka segeralah ke dokter untuk diberikan obat yang lebih kuat. Salah satu contoh obat kurap yaitu Pungidrem 5 gram krim mengandung zat aktif clotrimazole. Senyawa anti jamur spektrum luas ini merupakan turunan dari imidazole dengan kemampuan antimikotik yang dapat menghambat biosintesis sterol ergostol yang merupakan bagian penting pada dinding sel jamur. Pungidrem krim digunakan untuk mengatasi dermatomikosis atau infeksi kulit akibat jamur seperti gatal, kutu air, infeksi jamur di kulit kepala, kurap, kandidiasis pada kulit dan kuku. Kandungan pungidrem yaitu kloritromazole 1%, dosisnya 2 kali sehari selama 4 minggu. Cara pemakaiannya, bersihkan dan keringkan kulit sebelum menggunakan pungidrem krim. Oleskan obat hingga menutupi seluruh area yang terkena infeksi jamur dan area sekitarnya. Yang kedua ada kutil. Kutil adalah pertumbuhan kulit berlebih akibat virus bertekstur kasar, berwarna pucat atau kecoklatan, serta terasa gatal dan sakit jika disentuh. Gejala kutil diantaranya timbul benjolan kecil pada kulit yang berukuran 1-10 mm. Benjolan dapat tumbuh di area tubuh manapun, umumnya di wajah, tangan, dan kaki. Terkadang dapat disertai dengan gatal. Benjolan dapat timbul berkelompok. Benjolan dapat terasa halus atau kasar jika disentuh. Pengobatan kutil yaitu meski sebagian besar kutil dapat hilang dengan sendirinya, langkah pengobatan tetap perlu dilakukan. Obat yang digunakan adalah obat bentuk salep atau krim yang mengandung asam salisilat. Salah satu contoh obat kutil yaitu Kalusol. Kalusol merupakan larutan yang mengandung asam salisilat, asam laktat, dan polidokanol. Obat ini digunakan untuk pengobatan mata ikan, kutil, dan kapalan. Kandungan obat Kalusol yaitu asam salisilat 0,2 gram, asam laktat 0,05 gram, polidokanol 0,02 gram. Dosis yang digunakan dalam Kalusol yaitu digunakan malam hari selama tidur. Cara pemakaiannya sendiri yaitu Kalusol dituangkan ke kapas atau kasa, ditempelkan di bagian yang luka selama semalam. Yang ketiga ada kudis. Kudis atau scabies adalah kulit gatal akibat tungau Scharcoptes scabiei. Kudis adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisik. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya tungau yang hidup dan bersarang di kulit. Gejala yang muncul di kulit yaitu munculnya ruam yang terasa gatal yang memburuk pada malam hari. Kemudian ruam menimbulkan luka dan infeksi bila terus digaruk. Untuk pengobatannya, penanganan kudis bertujuan untuk membasmi tungau penyebabnya.
Dokter akan meresepkan obat oles permetrin untuk membunuh tungau beserta telurnya. Penggunaan obat dilakukan saat malam hari dengan dioleskan ke bagian tubuh yang mengalami kudis. Salah satu contoh obat kudis yaitu Skabimid Cream adalah obat topikal yang mengandung permetrin yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit skabies yang disebabkan oleh tungau atau Mite Scharcoptes scabies. Permetrin merupakan obat golongan piretrin yang bekerja dengan cara membunuh tungau beserta telurnya. Kandungan obatnya permetrin 5%. Dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Sekali pemakaian pada malam hari. Cara pemakaiannya, oleskan krim ke seluruh tubuh termasuk wajah, leher, kulit kepala dan telinga. Setelah 8-24 jam, obat dibilas dengan cara dicuci menggunakan sabun. Pengobatan dapat diulangi setelah 1 minggu. Yang keempat ada bisul atau purenkel adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada polikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Gejalanya, kulit yang terinfeksi, bengkak dan memerah. Gejala ini biasanya terjadi di area tubuh seperti wajah, leher, dan paha. Terasa nyeri jika disentuh dan seiring waktu akan bertambah besar. Benjolan akan pecah dan mengeluarkan nanah dalam 2-3 hari. Dapat muncul sendiri atau dapat juga berkelompok atau karbunkel. Pada kasus bisul karbunkel, ukurannya biasanya lebih besar, yaitu 3-10 cm dan disertai demam tinggi. Pengobatannya dapat diobati dengan obat antibiotik yang sesuai dengan resep dokter dengan bentuk obat salep atau krim yang mengandung mupirocin. Obat bisul yaitu mupirocin salep adalah salep antibiotik golongan karbapenem. Mupirocin bersifat bakteriostatik. Obat ini merupakan antibiotik topikal yang digunakan untuk mengatasi penyakit kulit impetigo atau infeksi kulit lainnya yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pyogenes. Kandungan obat ini yaitu mupirocin 2%. Dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dioleskan 3 kali sehari selama 10 hari. Cara pemakaiannya, dioleskan tipis pada kulit yang bermasalah atau kepada kulit yang bisul. Yang kelima ada panu, merupakan infeksi jamur pada kulit yang terbilang sangat umum. Pada sebagian besar kasus, panu atau tinea versicolor lebih sering menyerang remaja dan usia muda. Meski begitu, orang dewasa juga bisa saja terserang panu, terutama mereka yang tinggal di iklim subtropis. Gejalanya timbul bercak yang warnanya lebih terang dari warna kulit sekitarnya. Kemudian dapat timbul pada punggung, dada, leher, atau lengan bagian atas. Kemudian bercak disertai gatal dan terasa bersisik jika diraba atau disentuh. Pengobatannya, panu dapat diatasi dengan terapi anti jamur, baik dan dalam bentuk lotion, krim, atau sampo. Untuk kasus panu yang ringan, beberapa obat yang dijual bebas di pasaran juga dapat digunakan untuk membunuh infeksi jamur. Untuk contoh obatnya yaitu ketoconazole cream. Cream merupakan obat untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti dermatopitosis, tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, tinea pedis, P. versicolor, dan candidiasis. Kandungan obatnya yaitu ketoconazole 2%. Dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan resep dokter. Dewasa, oleskan 1-2 kali per hari pada tempat yang infeksinya, oleskan tipis pada bagian yang infeksi atau pada kulit yang panu. Yang terakhir ada herpes, yaitu ada herpes. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Gejalanya muncul rasa nyeri dan sensasi panas di area kulit yang terinfeksi. Timbul ruam gatal, kemerahan, dan bintik-bintik berisi cairan pada satu sisi bagian tubuh. Ruam akan pecah dan mengering dalam beberapa hari. Dapat disertai demam, nyeri kepala, dan tubuh mudah lelah. Pengobatannya,
Pada umumnya, luka dan lumpuhan akibat herpes dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2-4 minggu. Hanya saja virus masih mungkin tetap ada di dalam tubuh penderita atau pasien, tanpa menimbulkan keluhan atau gejala. Hingga kini belum ada metode pengobatan yang dapat menghilangkan virus herpes dari dalam tubuh. Fokus pengobatan herpes adalah untuk membantu meredakan keluhan, mencegah penyebaran herpes, serta menurunkan risiko terjadinya komplikasi. Beberapa obat-obatan antivirus dapat digunakan untuk mengatasi infeksi virus herpes adalah acyclovir, palacyclovir, dan pamiclovir. Contoh obatnya yaitu acyclovir cream merupakan obat generik yang mengandung zat aktif acyclovir. Krim ini digunakan untuk mengatasi infeksi herpes simplex pada kulit dan selaput lendir yang biasanya berupa luka melepuh yang terjadi di sekitar bibir atau wajah. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengobati herpes genital dan labial awas serta rekuren. Acyclovir cream bekerja dengan menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri, yaitu melalui penghambatan DNA polimerase dan replikasi DNA virus, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal atau sel tubuh. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kandungan obatnya yaitu acyclovir 5%. Dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan resep dokter atau petunjuk dokter. Atau oleskan 5 kali per hari tiap 4 jam tanpa dosis malam. Lanjutkan pengobatan setidaknya selama 5 hari. Dalam beberapa kasus pengobatan dilanjutkan hingga 10 hari. Cara pengobatan atau cara pemakaiannya yaitu dioleskan pada area infeksi atau yang sakit setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.